Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran di malam hari seperti ini. Ora popo Kang Mas, karena IWB sudah janji buat sampean semuanya. Dan alhamdulillah Cak, kita baru saja interview Rama Dipa. Sampean tahu sendiri kan bagaimana Rama yang mampu membuat semua mata ini betul-betul terbengong-bengong Cak. Kita kaget Mas. Karena bagaimanapun walaupun Rama adalah pembalap yang bagus di masa lalu pun, karena IWB juga menjadi saksi bagaimana perjuangan Rama dari kecil Mas, dari betul-betul masih usia 7 tahunan dan sekarang sudah berlaga di ajang bergengsi Red Bull Rookies Cup, dan ini luar biasa. Apalagi Mas, kemarin sama itu sendiri Rama mampu ngacak-ngacak Eropa, Rama mampu mengalahkan pasukan Eropa di Harris. Dan teman-teman semuanya, tentu ini adalah video spesial karena IWB ingin membawa sampean pada beberapa pertanyaan yang tentu saja IWB haturkan terima kasih matur nuwun kepada tim dari Motorsport ya. Jadi Motorsport Astra Honda ya, tentu saja yang memberikan kita akses untuk menginterview pembalap yang saat ini sedang memang kita katakan newcomer, pendatang baru, tapi langsung luar biasa, Rama Dipa. Pembalap yang kita sebut sebagai Rama Dipa ini adalah pembalap yang selalu mengawal bersama dengan Veda. Jadi memang pembalap dua ini beriringan, Cak. IWB menjadi saksi ya, bagaimana dua pembalap ini yang dari kecil sudah kita katakan berteman. Mereka datang dari kubu yang sama, mereka datang dari Astra Honda Racing Team, mereka datang dari balapan One Make Race di Honda Dream Cup. Dan teman-teman semuanya, ternyata penggemblengan edukasi yang dilakukan oleh Honda memang betul-betul terstruktur. IWB harus katakan, IWB harus akui bagaimana Honda bekerja keras, Astra Honda bekerja keras untuk membawa pembalap merah putih di ajang MotoGP. Itu memang mimpi mereka, Cak. Itu adalah dream bagi Astra Honda untuk membawa pembalap merah putih Indonesia ke ajang paling tinggi, yakni MotoGP. Memang salah satu komitmen Astra Honda adalah membawa rider berbakat dari Indonesia sampai ke jenjang tertinggi di balap MotoGP. Itu kira-kira mimpi kita. Amin, amin, amin Pak. Tentunya nggak mudah Kang Mas, karena mereka harus membawa atau menggembleng pembalap dari kecil. Pembibitan, penggemblengan yang konsisten adalah kuncinya, dan juga arah dari balapan yang selalu mengarah kepada MotoGP. Road to MotoGP, itulah yang kita sebut sebagai Red Bull Rookies Cup. Ini adalah balapan yang menelurkan banyak sekali pembalap MotoGP bagus ya, seperti ya beberapa pembalap Jorge Martin. Dan ini adalah sekali lagi jembatan ke MotoGP. Pasti tahu sendiri bahwa Veda Ega pun datang dari sana. Dan sekarang pembalap Rama Dipa yang menyita perhatian kita semuanya. Dan alhamdulillah teman-teman, Rama kita kontak ya barusan, dia baru saja latihan motor dan sekitar jam 5-an di sana teman-teman, di Eropa sana. Dan kita langsung kontak saja Rama, yuk kita interview Rama seperti apa, kesan-kesannya dan bagaimana persiapan Rama pada saat balapan Harris yang menjadi juara dari posisi 17 langsung menjadi King of the King di sana. Kita langsung kontak Rama, Cak. Yuk kita interview langsung. Oke, Rama apa kabar? Rama, apa kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rama, kita kan memantau kamu dari zaman Honda Dream Cup yang masih sangat mungil sekali dan ternyata sekarang luar biasa. Tentunya ini membanggakan kita semuanya. Tapi memang sih kita sih sangat penasaran Rama. Kamu kan berasal dari ibaratnya ya balapan awal adalah balapan lokal, yang mana memang Astra Honda Racing Team menggembleng luar biasa. Nah tentunya pasti ada yang namanya kultur, ada yang namanya habit, ada yang namanya perbedaan antara pembalap lokal dibandingkan dengan Eropa. Nah saat ini sudah kita katakan menuju ke jenjang MotoGP nih, karena Red Bull Cup Racing ini memang dikatakan adalah balapan menuju ke MotoGP. Boleh di-share nggak ke kita? Kira-kira apa sih perbedaan mendasar antara pembalap Eropa dengan yang pernah dilawan oleh Rama pada saat kemarin di Harris khususnya ya, contohnya ya. Kira-kira apa perbedaan yang terbesar menurut Rama? Ya,
perbedaan terbesarnya apa ya? Eh, Mungkin memang apa ya namanya, pengalaman itu perbedaan terbesarnya karena mereka lebih mengetahui sirkuit yang ada di Eropa, terus levelnya mereka saat memulai balapan itu sudah lebih tinggi dari balapan yang ada di Indonesia. Eh, jadi level startnya itu sudah berbeda. Jadi apa ya? Jadi mereka berkembangnya lebih, jadi mereka startnya udah di atas dulu, jadi mereka berkembangnya lebih cepat juga gitu. Tapi kalau rider Indonesia seperti Veda dan juga saya Mario, ya tentunya kan pasti harus adaptasi dan harus beradaptasi dengan cepat seperti itu. Jadi ya saya juga kadang juga bertanya, kan ada coach juga, jadi coba untuk bertanya agar bisa belajar lebih cepat juga gitu. Ada persiapan khusus nggak sih di Harris drama? Persiapan khusus apa ya? Nggak ada sih, Nggak cuman ada. ya persiapannya pasti sama terus ya. Ada latihan fisik, terus sepedaan kan latihan fisiknya, gym, terus latihan motor itu setiap minggu. Terus ada juga visio karena buat recovery itu juga paling penting agar fit saat balapan seperti itu. Dan juga mental tentunya saya coba untuk tidak membebani diri saya sendiri seperti itu. Oke. Kalau yang sebenarnya race-nya kemarin, seluruh race itu menantang bagi saya karena tentunya harus menyalip banyak pembalap dan setiap lap juga berganti posisi, bisa juga saya yang disalip seperti itu. Jadi ya saya coba untuk manage tire agar, karena saya dari lap pertama sudah nge-push, tapi saya lihat juga dari lap time-nya, terus saya tahu kalau lap time-nya nggak terlalu kenceng, jadi harusnya ban-nya nggak terlalu habis, dan saya coba untuk manage terus. Saya coba untuk mungkin paling sulit ya kalau udah di top grup itu, jangan, paling sulitnya tuh untuk tidak melakukan kesalahan itu cukup sulit karena pasti ada yang overtake atau bisa saja melebar seperti itu. Dan untuk maju lagi itu juga nggak gampang buat maju ke depan lagi seperti itu. Ya kayak menargetkan harus podium gitu, enggak, cuman aku cuman mau melakukan yang terbaik, pokoknya enggak 100% aku mau melakukan semua yang aku punya, itu aja, enggak mau menargetkan apapun. Kalau di 3 lap terakhir saya udah percaya diri karena saya rasa saya punya pace dan juga saya bisa mengatur posisi saya saat di balapan itu. Saya bisa mengontrol diri saya juga untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu. Dan ya saya optimis sih untuk podium. Tapi kalau untuk menang ya mungkin di 3 lap terakhir saya tidak memprediksi bisa menang, karena kalau saya memprediksi bisa menang itu saat di last sector, karena saya melihat saya ada di top 3 di last sector, terus saya bisa slipstream sampai di last corner itu. Saya sudah memprediksi kayak apa yang harus saya lakukan di situasi itu seperti itu. Dan kalau tadi habis setelah finish itu ya tentunya nggak gampang, karena ya tentunya nggak mudah untuk ada di
posisi pertama itu cukup sangat sulit karena juga proses dan juga perjuangan selama ini ya untuk berada di posisi itu. Jadi ya saya coba untuk terus improve dan tidak ingin merasa puas. Tentunya rasa syukur itu harus, dan saya ingin menambah lagi dan coba untuk improvisasi diri saya seperti itu untuk race selanjutnya. Kalau persiapan dari sepedahan itu masuknya ke cardio dan endurance ya, itu untuk juga untuk melatih fokus karena kan lama itu bersepeda sampai 2 jam. Kalau 2 jam itu sekitar 60 sampai 65 kilo gitu. Terus ada gym juga ya, di gym itu ada strength dan juga ada sirkuit. Jadi ada high intensity ya. Itu terus dan juga ada kardio juga di gym seperti lari atau sepeda atau rowing seperti itu. Ya tentunya itu ada manfaatnya, dan juga itu saya coba maksimal terus setiap pelatihan itu untuk membantu saya di dalam race. Kalau gym itu 3 kali seminggu, dan latihan motor itu 2 kali sampai 3 kali, terus sepedahan bisa 2 kali seminggu. Kalau tidur ya tentunya saya coba untuk tidur kurang lebih 8 jam itu karena saya butuh recovery juga untuk hari hari selanjutnya atau seperti itu. Strategi saya sebenarnya cuman attack. Dari start itu saya cuman mau attack dan maju, pokoknya maju sebisa mungkin, dan pokoknya cuman ya all out seperti itu sih. Kalau adaptasi kan tahun kemarin juga saya sudah race di situ, jadi saya ambil pengalaman saya dan apa yang bisa saya improve tahun ini. Dan juga tahun ini juga tes pramusimnya Red Bull Rookies Cup kan juga di Jerez, jadi saya hasil tesnya itu juga positif, dan saya cukup saya tahu saya bisa bertarung di barisan depan, dan saya coba untuk improve lagi untuk seri pertama. Apa yang harus saya improvisasi dari diri saya, ataupun juga setup motornya juga saya improve untuk di free practice dan juga qualifying sampai untuk race itu, seperti itu. Kalau sama pembalap lain mungkin nggak terlalu, cuman kan ada coachnya, jadi saya tanya ke coachnya gitu. Ya kalau saya sering nanya ke Veda, tentunya dari dia punya pengalaman yang lebih banyak, dan juga Mas Mario juga tentunya dari tahun lalu kan Veda juga strong di Red Bull, jadi saya tanya karena motornya kan sama, dan terus saya coba tanya dia apa yang di sini pakai gear berapa, terus di sini gimana gitu. Terus kalau ke Mas Mario biasanya lebih ke personal sih, kayak mau cerita gitu, sering ke Mas Mario gitu. Kamu kan sudah beberapa seri nih race di RBRC. Nah, kalau dari pandangan kamu, Rama, siapa musuh yang paling berat dalam pandangan kamu nih? Target kamu seperti apa nantinya? Dan kemudian boleh nggak di-share ke kita apa sih penggemblengan yang diberikan Astra Honda Racing Team sehingga sangat berguna pada saat kamu race di RBRC ini? Kalau musuh kayak yang terberat gitu ya, kayak yang rival terberat gitu, mungkin ya yang udah punya pengalaman, kayak misalnya ada Benyat, terus Christian Daniel, dan juga yang dari Thailand, Singapore. Terus kalau yang baru juga ada Buhosa, terus Matteo Marulanda sama Carlos Cano.
itu juga itu yang menurut saya akan ada di top group dan ya tentunya semuanya pasti akan improve dengan berjalannya tahun ini dan juga saya tidak bisa kayak saya juga harus improve diri saya sendiri dan eh, seperti kalau misalnya emang ada yang lebih kencang, saya cari tahu apa kekurangan saya seperti itu. Oke, dari Astra Honda Racing Team bekal yang berguna banget buat kamu di RBRC apa itu kira-kira? Kalau yang dari Astra Honda Racing Team ya tentunya fasilitas yang mereka kasih ke saya latihan di Spanyol ini tentunya latihan motor, latihan fisik semuanya akan ditanggung sampai tempat tinggal juga semuanya ditanggung dengan Astra Honda Racing dan ya saya ingin berterima kasih sekali karena sudah diberi kesempatan yang sangat berharga ini. Mantap, Jos. Oh, iya, saya masih sekolah juga di sini. Oh, masih Itu juga sekolah. fasilitas dari Astra Honda Racing Team. Mantap, siap. Sekolahnya offline dan di British School ada bahasa Spanyol, terus bahasa Katalan, dan bahasa Inggris juga. Apa kabar ya paling itu? Rama apa tuh? ¿Cómo estás? Oh, ¿Qué tal itu Katalan? Kalau ¿cómo estás? Spanyol. Komesta. Aku sudah kenyang gitu gimana? Kalau lapar tahu aku. Apa apa? Tengo hambre. Seminggu itu sekali, hanya hari Senin karena eh, normalnya kan setelah balapan itu hari Senin itu libur, jadi itu waktunya dipakai untuk sekolah, jadi seperti itu. Jadi seminggu hanya sekali, terus sisanya dalam seminggu itu untuk latihan kalau nggak ada race weekend seperti itu. Minta dukungan atau apa kayak fans Indonesia, jadi beberapa patah kalimat lah, monggo. Ya, tentunya saya meminta doanya di setiap race agar bisa diberi kelancaran dan juga hasil yang maksimal. Tentunya keselamatan, mohon doanya karena saya ingin menyelesaikan race dengan lancar tentunya. Dan untuk saya tahun ini keselamatan, pokoknya setiap balapan itu keselamatan nomor satu dan harus ya tetap fokus dan ya seperti itu. Terima kasih. Pokoknya juga dukungannya selama ini juga sangat membantu Rama dan terima kasih semuanya. Mantap. Nggak boleh menganggap mudah dan harus serius setiap latihan maupun pokoknya latihan apapun itu harus serius dan karena levelnya sangat sangat tinggi dan sangat kompetitif, sangat kompetitif karena itu sangat penting. Tentunya fisik itu sangat penting di balap di Eropa ini dan ya tentunya jangan pernah batasi mimpi, itu nomor satu. Rama, target next race kira-kira apa? Target next race insya Allah bisa konsisten seperti yang saya raih di seri 1 insya Allah dan tentunya improve itu yang paling saya targetkan untuk saya karena lebih baik dari hari kemarin itu target saya setiap hari. Amin, mantap. Nah, jadi gitu ya teman-teman semuanya, sudah jelas ya. Sesuai requestan sampean, sesuai permintaan sampean, ayo Cak IWB, kontak Rama, Bas Rama Dipa, dan IWB sudah luluskan. Baru saja kita langsung bahkan interview Rama. Nah, teman-teman jika kita melihat dari pernyataan tadi, Rama Dipa, memang pembalap ini terlihat sangat confident. Pembalap anak asuh Astra Honda Racing Team ini terlihat sangat rileks. Jadi tidak ada pressure. Memang kalau kita lihat dari beberapa interview dan juga beberapa informasi yang masuk ke kuping IWB, tidak ada target khusus dari tim untuk membuat Rama supaya rileks. Itu intinya. No stress ya, itu yang pertama. Dan Rama memang paham bahwa saat ini dia membalap di RBRC hanyalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari experience sebanyak-banyaknya, dan ternyata tidak hanya experience ya, kita dibuat tercengang dengan sepak terjang Rama Dipa. Nah, teman-teman, kita juga bisa simpulkan bagaimana Rama yang selalu menjaga istirahatnya minimal 8 jam untuk tidurnya,
Karena kalau kita komparasikan bagaimana edukasi di Eropa pun demikian. Pembalap tidak boleh Cak, begadang nggak boleh. Makanan diatur dan juga gym harus dilakukan. Untuk apa? Staminanya. Dan tadi kita dapat informasi bahwa Veda ini jadi Rama ini memiliki stamina fisik yang sangat bagus dan kita happy dengan itu. Dan teman-teman juga harus tahu, ternyata Rama seringkali berkonsultasi dengan seniornya lah. Veda kan sekarang senior. Dan dia banyak bertanya dengan Veda, mengingat Veda kan sudah 2 kali ya di RBRC dan sangat kuat pula di sana. Dan ternyata diam-diam Rama banyak bertanya, kira-kira untuk tikungan A, tikungan B, di sirkuit A, sirkuit B ini menggunakan gear berapa? Ini luar biasa ya, memang pembalap Cak selalu bisa memorize. Kira-kira berapa nih, gear berapa, transmisi berapa nih untuk masuk tikungan A contohnya, atau sektor 2 contohnya. Itu harus dikalkulasi dan rata-rata mereka sangat hafal betul. Makanya nggak heran ya teman-teman kalau sampai membedah mengenai, pernah ada lah ya sebuah video klip di mana Marquez hanya mendengarkan raungan RPM dan juga braking, dia langsung tahu ini sirkuit apa. Karena memang kekuatan dari pembalap adalah memori yang akan membuat mereka sangat strong. Setiap jengkal ya tikungan itu mereka hafal. Makanya kalau kita menjadi pembalap profesional, mereka betul-betul pada limitnya. Ini adalah best of the best pembalap dan kita happy jika ada pembalap Indonesia yang semakin lama semakin banyak kelihatan sekali talentanya. Artinya apa, Cak? Artinya selama ini, Mas, kita tidak kekurangan talenta sebenarnya. Kita hanya salah untuk mengedukasi, kita salah untuk mengarahkan. Dan saat ini kita harus acukan jempol buat Astra Honda Racing Team atau Astra Honda yang mereka sangat konsisten dari dulu dan memang IWB sudah kenal dengan tim Astra Honda sudah hampir sekitar ya 15-an tahunan dan mereka tidak langsung seperti ini ya. Kalau sampai membedah histori dari Astra Honda Racing Team ya, yang mana mereka mencari bibit-bibit unggul. Ada Honda Racing School yang juga didirikan oleh mereka dan saat ini baru ternyata perjuangan itu mulai kelihatan. Ada Veda Ega, ada Mario, Aji dan juga saat ini ada Ramadipa yang sudah bisa unjuk gigi di ajang balap Eropa ataupun yang kita katakan ini adalah ajang balap menuju ke best of the best di dunia. Jadi teman-teman semuanya, itu tadi informasi sekilas tentang Ramadipa yang luar biasa dan kita akan dukung terus Rama dan target Rama adalah tidak pernah diganti targetnya. Dia akan do the best, dia akan lakukan yang terbaik, dia akan mencoba nge-push all the time dan itu adalah harapan kita tentunya dan kita doakan semuanya smoothly, semuanya akan lancar. Kita akan selalu support mereka. Tentunya ya, tidak hanya Veda, tidak hanya Rama, Mario Aji juga kita support. Yang pasti merah putih harus berkibar di Eropa. Itu adalah dambaan dan dream kita. Ya teman-teman, itu saja informasi sekilas tentang interview Ramadipa. Jadi pembalap merah putih, idola baru pastinya, star baru. Yang diharapkan juga nantinya next akan ke Moto3. Semoga saja. Jadi kita dukung terus Ramadipa. Saman komen di bawah kira-kira saman optimis gak dengan Rama? Dan seperti biasa kalau semuanya suka video ini semua like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.